Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan yang boleh dikata perkuliahan yang mungkin saudara-saudara belum pernah mengalami sebelum-sebelumnya. Ya, dalam perkuliahan online yang kita tidak bisa saling bertatap muka secara langsung karena wabah yang mendunia ini, yaitu wabah COVID-19. Semoga kita beserta orang-orang tercinta yang berada di lingkungan kita senantiasa dijauhkan Allah dari penyakit ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin mengenalkan diri dulu. Nama saya Mujani MPD, kemudian nama instansi saya di Min 1 Kota Malang, sehingga saudara akan berpikir berarti bukan orang UIN. Iya, saya bukan orang UIN, hanya mendapatkan tugas untuk mengajarkan mata kuliah tertentu dan di semester tertentu pula. Jadi tidak setiap semester. Alamat kantor dan rumah saya tertera di situ, dan itu ada foto saya. Suatu saat kalau kita bertemu secara langsung bisa saling menyapa. Untuk nomor telepon, mohon maaf saya nggak bisa menayangkan di sini karena nanti akan ada hal yang mungkin bisa tidak baik efeknya bagi saya. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan di hadapan saudara-saudara tentang mata kuliah linguistik umum. Namun sebelumnya, mari kita buka perkuliahan kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Saya ingin menyampaikan tentang mata kuliah linguistik umum ini terlebih dahulu. Apa sih mata kuliah linguistik umum itu? Mungkin saudara seumur-umur belum pernah mendengar mata kuliah ini. Kalaupun toh saudara pernah mendengar, alhamdulillah, berarti kali ini sudah pernah mendengar mata kuliah ini untuk yang kali kedua. Mata kuliah linguistik umum itu sebenarnya sebuah mata kuliah yang adanya hanya di jurusan-jurusan bahasa. Jurusan-jurusan bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Arab maupun bahasa-bahasa yang lain, biasanya akan ada satu mata kuliah namanya linguistik umum. Nah, saya tidak tahu persis mengapa di jurusan PGMI ini ada mata kuliah linguistik umum ini. Ya, saya berhusnuzon aja suatu saat kelak saudara-saudara setelah menempuh pelajaran di UIN ini nanti akan bisa bermanfaat. Baik, yang pertama tentang mata kuliah ini dulu. Mata kuliah linguistik umum itu adalah mata kuliah yang membahas sebuah kajian bahasa. Sehingga nanti bahasan-bahasan adalah kajian-kajian terhadap sebuah bahasa secara ilmiah dengan menggunakan berbagai pendekatan yang ada dalam ilmu bahasa itu sendiri. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini. Ketika kita mengenal sebuah bahasa A misalnya, kita ingin mengetahui bahasa itu bagaimana, maka kita akan melihat bahasa itu dari berbagai macam pendekatan. Oh, kita lihat dari fonologinya. Fonologi itu ilmu bunyinya. Oh, kita lihat dari morfologinya, bentuk katanya, maupun kita lihat dari struktur atau sintaksis atau bacaan-bacaannya. Sehingga dari situ kita bisa memahami bahwa bahasa A ini ternyata tata bahasa atau cara menyusunnya ternyata dengan dibalik ya. Misalnya di bahasa Inggris itu kan dibalik, kalau bahasa Indonesia buku saya, tapi kalau di bahasa Inggris my book. Nah, kita nanti akan mengenal bahasa-bahasa melalui kajian-kajian ilmiah seperti itu. Nah, kemudian kalau diberikan kepada mahasiswa itu tujuannya apa? Yang pertama, sebagai pengenalan
Yang kedua ini ya, sebagai pengenalan bahwa nanti ada mata kuliah lain sebenarnya. Ada mata kuliah lain yang harus ditempuh. Tapi kalau di PGMI saya pikir mata kuliah ini nggak akan muncul. Masa iya di PGMI diajari fonologi, morfologi, sangat nggak mungkin. Ini hanya sekedar saudara pernah menerima mata kuliah ini. Kemudian tujuan yang kedua apa? Suatu saat kelak ketika kita belajar sebuah bahasa, kita akan tahu belajar bahasa lain yang belum kita kuasai, sehingga tujuannya kita bisa mempercepat proses penguasaan bahasa itu karena kita tahu tata bahasanya, kita tahu fonologinya, kita tahu morfologinya, sehingga kita bisa belajar bahasa itu secara cepat. Namun biasanya untuk poin yang B ini, orang belajar bahasa tidak melalui ini, tapi kita belajar bahasa melalui, kalau orang bahasa mengatakan dengan metode celup. Maksudnya apa? Ketika kita belajar bahasa A, maka kita akan bertempat tinggal di masyarakat yang menggunakan bahasa itu selama beberapa minggu mungkin, atau selama beberapa bulan. Pokok tinggal di situ sudah, tanpa ada kegiatan-kegiatan tanpa ada bahasa yang lain. Maka dalam tempo yang sangat singkat kita akan tahu, akan bisa menguasai bahasa itu. Namun bahasanya adalah bahasa-bahasa percakapan, belum tentu menguasai tentang morfologinya, belum tentu tentang fonologinya, seperti itu. Tapi hanya sebatas bahasa dalam arti kita menggunakan bahasa itu untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Itu saja. Tapi kalau bagaimana bentuk katanya, bentuk kata bendanya, bentuk kata kerjanya, kita belum tahu. Nah, tapi kalau dengan menggunakan kajian-kajian ilmiah, belajar bahasa kita nanti lebih terstruktur, lebih fokus. Namun biasanya untuk bahasa-bahasa yang secara secara praktek, secara komunikasi, kita tidak bisa, tidak selancar orang atau anak yang belajar bahasanya langsung berada di tempat itu bahasa lisannya langsung jauh lebih bagus. Itu. Kemudian yang kedua, tentang ruang lingkup bahasa. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah linguistik adalah ilmu bahasa, ilmu yang mengkaji tentang bahasa-bahasa, bahasa apapun. Nah, oleh karena itu objek linguistik itu ya bahasa itu sendiri. Bahasa di sini bahasa yang bagaimana? Bisa bahasa yang digunakan, ini bahasa yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita kaji. Kemudian bahasa-bahasa yang mengalami pengkhususan, bahasa-bahasa yang sudah tidak banyak digunakan lagi, itu juga bisa menjadi objek kajian sebuah bahasa. Tapi bahasa bukan hal-hal linguistik atau ilmu bahasa-bahasa yang sudah diabstraksi, itu artinya yang sudah kita gunakan sehari-hari, sudah kita pahami sehari-hari, sehingga bahasa-bahasa yang sifatnya anggukan ataupun deheman, bahasa-bahasa isyarat seperti itu tidak masuk dalam ruang lingkup ilmu linguistik ini. Sampai di sini bisa memahami? Saya ulang. Linguistik itu nanti kajiannya adalah bahasa. Bahasa yang disebut bahasa adalah bahasa komunikasi lisan ataupun tulisan. Sedangkan bahasa-bahasa yang sifatnya isyarat atau bahasa-bahasa yang sifatnya yang butuh penerjemah, yang terjemahannya dari orang satu ke orang lain akan berbeda, itu tidak menjadi ruang lingkup pembahasan di linguistik umum. Saya berharap saudara bingung dulu. Loh, kok bingung, Pak? Iya, karena dengan bingung nanti saudara akan mau mempelajari linguistik ini dengan lebih baik. Baik, kita masuk yang kedua. Ruang lingkupnya, masih di ruang lingkup. Bahasa, ketika kita mempelajari sebuah bahasa, maka bahasa itu nanti kaitannya dengan 5 hal itu. Yang pertama fonetik,
Apa itu fonetik? Ilmu fonimnya. Fonim itu ya abjad-abjadnya itu. Kemudian fonologinya. Fonologinya ada ilmu bunyi, bagaimana cara membunyikan abjad-abjadnya itu. Contoh, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada yang disebut dengan yang disebut dengan homofon. Fon artinya bunyinya sama tapi artinya berbeda. Nah, itu kajian ilmu bunyinya dan ilmu fonetiknya berbeda. Kalau bunyinya sama, contoh misalnya bank, BANK sama BANG. Nah, di situ kalau kita hanya mendengar dari fonologinya saja, dari ilmu bunyinya saja, kita nanti akan mengatakan itu maknanya sama. Tapi begitu kita melihat tulisannya atau fonim-fonimnya, ternyata bank yang BANG itu adalah yang artinya panggilan kepada orang laki-laki, sedangkan bank yang BANK itu artinya tempat untuk kita menabung. Nah, kajiannya nanti seperti itu. Ada fonetiknya, ada fonologinya, kemudian ada morfologinya, bentuk katanya. Dalam bahasa Indonesia sendiri, satu kata itu bisa mendapatkan imbuhan awalan akhiran berbagai macam hal, sehingga kata itu bentuknya nanti akan berubah. Contoh misalnya kerja, bisa mengerjakan, bisa pekerjaan. Nah, itu morfologi. Mengapa kok kerja menjadi mengerjakan? Nah, itu morfologi dalam bahasa Indonesia. Kemudian nanti juga akan berkaitan yang keempat dengan semantiknya, makna kata. Wah, ini luas lagi nanti makna kata dalam bahasa Indonesia sendiri. Contohnya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu akan sangat luas. Karena semantik itu tidak hanya berkaitan dengan secara struktur gramatikalnya saja, tapi ada juga kaitannya dengan hal-hal di lain itu. Mungkin intonasinya, mungkin masalah-masalah yang melatar belakangi keluarnya kata-kata itu juga perlu dikaji kalau dalam ilmu semantik. Kemudian yang terakhir nanti akan terkait dengan sintaksis. Sintaksis itu adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan struktur kalimat. Jadi bahasanya pertama membahas tentang bahasa, karena bahasa terkait dengan 5 ini, maka 5 ini nanti juga akan terbahas. Apakah kita nanti sedetil itu, Pak? Tidak tahu nanti. Semoga saja saya bisa membawakan mata kuliah ini dengan mendetil sehingga saudara-saudara bisa memahaminya dengan baik. Berikutnya. Nah, ini yang saya perlu persetujuan dengan saudara-saudara semua. Nanti saudara-saudara bisa tuliskan di kolom komentar di channel saya ini bagaimana nanti enaknya. Yang pertama, perkuliahan kita ini sifatnya online. Untuk tatap muka secara online hanya bisa saya lakukan apabila saudara-saudara setuju. Kenapa harus setuju dulu? Nanti percuma saya siapkan online, berarti yang bisa ikut cuma 4, 5 ya, nggak efektif. Oleh karena itu mendapat persetujuan dari seluruh mahasiswa. Biasanya nanti akan saya tawarkan dulu sehingga kapan dan jamnya jam berapa, hari-hari apa nanti kita akan lakukan. Kemudian yang ketiga, perkuliahan ini nanti akan lebih banyak saya menggunakan aplikasi Google Classroom, presentasi-presentasi nanti akan banyak saya tayangkan di situ. Kemudian menggunakan kanal YouTube di channel saya yang seperti ini, atau yang ketiga nanti untuk mengecek pemahaman saudara nanti akan ada latihan-latihan soal. Lupa kayak anak SMA, ya nggak apa-apa karena posisinya seperti ini. Nanti akan ada share di Google Form, saudara bisa melakukannya dengan baik, boleh buka buku, boleh lihat. Tujuannya bukan untuk nilai, tapi tujuannya untuk cek pemahaman saudara. Itu. Yang terakhir, presensinya bagaimana? Nah,
Presensi kehadiran nanti akan juga menggunakan Google Form, sehingga setiap perkuliahan saudara bisa melakukan presensi di situ, sehingga saya bisa mengecek dengan baik siapa yang bisa masuk, siapa yang bisa ikut, dan siapa yang tidak pernah ikut. Nah, kemudian yang ketiga, ada beberapa soal latihan di Google Form nanti yang akan saya jadikan pertimbangan untuk menjadi nilai akhir. Dan yang terakhir, mahasiswa nanti bisa mendownload materi-materi baik yang ada di Google Form maupun materi-materi yang saya tayangkan di channel YouTube saya. Begitu saudara untuk perkuliahan saat ini. Ketika nanti saudara mengalami kesulitan beberapa hal terkait dengan materi ini, saudara bisa menanyakan nomor telepon kepada ketua kelas mungkin, atau di fakultas, di jurusan, sehingga saudara nanti bisa menghubungi saya. Atau bisa juga menuliskan di kolom komentar di materi ini, untuk nanti akan jawab secara pribadi. Begitu saudara, singkat sekali perkuliahan kita pada kesempatan hari ini, dengan harapan saudara bisa memahami mata kuliah kita ini. Namun di Google Classroom materi-materi sudah saya cantumkan semuanya, sehingga sebelum nanti masuk perkuliahan berikutnya saudara akan bisa cek materi-materi itu dengan baik. Begitu, terima kasih atas perhatian dan like, share, and comment-nya selalu saya tunggu, dan subscribe-nya tentunya akan saya tunggu sehingga bisa mendukung perkuliahan kita saat ini. Demikian, terima kasih. Mari kita tutup perkuliahan kita ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.